Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Muslimin muslimat, sahabat channel Al-Muttaqin TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita, ada pekerjaan pokoknya yang disebut fardu, dan ada pekerjaan-pekerjaan sunnah yang mengikuti. Di mana pekerjaan-pekerjaan sunnah yang mengikuti ini akan menambah fadilah, menambah keutamaan dari ibadah fardu yang sedang atau akan kita kerjakan. Begitu juga puasa, mengikuti puasa pekerjaan-pekerjaan sunnah yang amat sayang kalau kita tinggalkan. Pekerjaan sunnah ini juga akan menambal, ya, akan menambal jika dalam ibadah pokok kita yaitu puasa ada kekurangan-kekurangan. Maka baiklah, kali ini kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan sunnah ketika kita berada di bulan Ramadan dan sedang berpuasa di bulan Ramadan. Di antara ibadah sunnah yang bisa kita lakukan, pekerjaan sunnah yang bisa kita lakukan adalah menyegerakan buka puasa. Wa minas sunnah ta'jilul fitri wa yakuna 'ala tamar fa illam yajid fa'alal ma. Disunnahkan bagi yang berpuasa untuk menyegerakan berbuka. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak sholat dulu sebelum berbuka. Dan biasanya Rasulullah jika ada berbuka dengan rutab, korma basah, korma baru matang. Kalau tidak ada dengan tamar, itu kurma yang sudah matang atau dengan air. Ini sunnah, ya. Tidak Rasulullah sholat sebelum makan terlebih dahulu. Rasulullah bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitra wa akhirus sahur. Tidaklah umatku senantiasa akan berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ini kesunahan yang pertama. Jadi tidak menjadi sunnah malah kita sholat maghrib dulu baru buka. Bagusnya adalah buka seukuran hilang penasaran, hilang dahaga, kemudian kita sholat maghrib, ya. Itu kesunahan yang pertama. Dan saya tambahkan di kesunahan yang pertama, sunnah berbuka dengan kurma, bukan dengan yang manis, karena tidak semua yang manis itu kurma, ya. Kemudian yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Kata Nabi tadi, ma'ajjalul fitra wa akhirus sahur, yaitu mengakhirkan sahur. Kesunahan yang ketiga adalah wa minal mustahab al-mutaqqil tabtiru shaimin walau ala tamarat. Yang kedua kesunahan di bulan Ramadan adalah kita memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, man fattara shaiman kana lahu misla ajrihi min ghairi ayyang qusamin ajrihi syai'. Siapa orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, ya, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Tidak harus dalam bentuk buka puasa bersama. Tidak harus kita berkumpul di satu tempat, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, ya, tetap kita bisa mendapatkan fadilah hadis ini. Yang disebut fattara shaiman adalah memberikan makan orang untuk berbuka puasa. Bagusnya dengan kurma atau dengan makanan yang lain, ya. Jadi tidak mesti dalam bentuk buka puasa bersama. Kita bisa antarkan ke orang yang musafir, kita bisa antarkan ke tetangga, kemudian kita bisa antarkan juga ke saudara kita atau orang-orang yang lain. Tidak mesti dalam bentuk buka puasa bersama. Jadi kondisi seperti sekarang bukan alasan untuk tidak mendapatkan fadilah kesunahan ini, yaitu memberikan makan orang yang berpuasa. Kemudian kesunahan yang ketiga adalah wa shalatut tarawih fi kulli lailatin min Ramadan sunnatan ma'surah. Yang ketiga adalah sholat tarawih di setiap malam bulan Ramadan. Sholat tarawih juga
bisa kita kerjakan secara berjamaah, bisa juga kita kerjakan secara sendiri-sendiri. Bisa kita lakukan di masjid atau kita bisa lakukan di rumah. Jadi kesunahan ini juga bisa kita dapatkan meskipun dalam situasi seperti sekarang ini. Tentu saja kita berharap bisa melakukan sholat tarawih berjamaah di masjid-masjid besar seperti sedia kala. Andaikan pun tidak bisa melakukan itu, jadi sholat tarawih di rumah bersama keluarga atau bahkan sendiri. Sayang sekali karena Rasulullah bersabda, "Man qama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ihya'il layali Ramadan, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, minimalnya adalah dengan sholat tarawih. Kemudian di antara kesunahan yang lain adalah memperbanyak amal-amal baik, ucapan-ucapan baik di bulan Ramadan. Jadi secara umum semua amal-amal baik yang dilakukan di bulan Ramadan dianjurkan untuk dikerjakan. Sebagaimana Rasulullah yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Dikatakan dalam kabar yang dikatakan di dalam hadis bahwa Rasulullah sangat bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Maka bacaan Quran di bulan Ramadan berbeda dengan di bulan yang lain. Sedekah di bulan Ramadan berbeda dengan sedekah yang lain. Ya, zikir kita di bulan Ramadan berbeda dengan zikir di hari-hari yang lain karena dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wayam bagil iktsar fihi min tilawatil Quran, dan disunahkan juga agar memperbanyak baca Quran di bulan Ramadan. Imam Syafi'i itu ketika datang bulan Ramadan, malam hari menghatamkan Quran 1 kali, siang hari menghatamkan 1 kali, selain bacaan Qurannya ketika tarawih. Bulan Ramadan adalah bulan Quran. Kata Imam Malik, tidak ada yang layak dibaca di bulan Ramadan kecuali Al-Quran. Begitu juga Imam Ahmad, begitu juga salafun as-soleh, sangat mengkhususkan bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran. Kesunahan yang lainnya adalah disunahkan kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Sedekah-sedekah sunnah tentunya selain zakat yang merupakan sedekah wajib. Sebagaimana diceritakan oleh para sahabat, annahu kana alaihi salatu wasalam ajwadu bil khair min rihil mursalah wa annahu ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah adalah orang yang dermawan, dan lebih dermawan lagi Rasulullah ketika di bulan Ramadan. Inilah beberapa sunnah yang bisa kita kerjakan dan kita lakukan, selain tentu saja ada ibadah-ibadah yang lain bisa kita kerjakan selama bulan Ramadan. Maka ikhwah fillah, teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan sangat sayang sekali ibarat musim, ibarat tanah. Ramadan adalah tanah dan musimnya kita bercocok tanam atau memanen apa saja, hasilnya akan lebih maksimal. Maka mari kita tanam kebaikan, tanam amal-amal soleh di Ramadan ini, berharap mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan kita kali ini lebih hebat daripada Ramadan kita yang lalu. Yang terakhir pesan saya, betul memang di beberapa tempat, di beberapa daerah sekarang sedang ada pembatasan akibat wabah corona dan yang lain. Tetapi kalau kita lihat tadi kesunahan-kesunahan, masih banyak yang bisa kita kerjakan. Tidak harus berkumpul di satu tempat, tidak harus berjamaah, secara sendiri dan kelompok-kelompok kecil bahkan masih bisa kita kerjakan. Kondisi Indonesia saat ini, kondisi kita saat ini bukan alasan kita untuk tidak bersemangat mengisi Ramadan dengan ibadah-ibadah fardhu dan ibadah-ibadah sunnah. Adanallahu wa iyyakum, mudah-mudahan yang manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.